Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tahun 1922 di bulan November, Howard Carter beserta timnya berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang tidak pernah dibuka selama 3.500 tahun sebelumnya, dan pintu itu benar-benar tidak tercatat dimanapun. Pintu itu ditemukan juga secara tidak sengaja di makam raja-raja Mesir di Luxor, tetapi di tempat yang tidak seharusnya ada di situ. Itu adalah makam Raja Tutankhamun. Ketika Howard Carter masuk ke dalamnya, dia menemukan ada patung-patung dengan hiasan-hiasan kobra yang menatap padanya, dan itu adalah patung-patung yang mengapit sebuah pintu. Ketika pintu itu dengan susah payah dibuka, di dalamnya ada sebuah ruangan yang besar yang bukan hanya menunjukkan sebuah warisan arkeologis yang sangat luar biasa, tetapi juga harta karun secara eksplisit. Jadi ruangan itu penuh dengan emas, dan di tengah-tengahnya ada sebuah sarkofagus, sebuah peti mati yang dibuat oleh 110 kg emas murni. Di dalamnya ada jasad Raja Muda Tutankhamun. Tetapi di makam itu juga, di antara emas-emas yang bergelimpangan di mana-mana, itu juga ada sebuah prasasti yang juga terbuat dari emas. Tulisan dari prasasti itu adalah, "Kematian akan mendatangi siapapun yang berani mengganggu peristirahatan Raja Tutankhamun." Howard Carter tentu saja tidak peduli dengan prasasti itu. Itu adalah temuan arkeologis, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi bahkan dia tidak peduli pada emasnya. Karena itu dia tentu saja tidak peduli pada mitosnya, dia peduli pada temuannya sebagai salah satu temuan arkeologis terbesar. Jadi dia buka sarkofagus itu, kemudian dia buka dengan paksa topengnya, topeng emas Tutankhamun, dan akhirnya untuk pertama kalinya dia melihat langsung wajah Tutankhamun yang setengah utuh, yang telah menjadi mumi. Para penggali, krunya, kawan-kawannya, timnya itu keberatan dengan sikap Howard Carter yang terlalu berlebihan, yang memperlakukan temuan ini sebagai sesuatu yang terlalu materialistis. Mereka berpikir ada unsur-unsur spiritual di sini yang tidak boleh diganggu. Tetapi tentu saja, lagi-lagi Howard Carter tidak peduli. Ketika dia pulang ke rumah sore harinya, di rumahnya di Mesir, dia menemukan sesuatu yang unik, yaitu burung parkitnya dimakan oleh seekor kobra. Lagi-lagi orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian menjadi ketakutan. Mereka mengatakan bahwa ular kobra adalah simbol dari Firaun, simbol dari keningratan orang-orang di zaman dulu. Jadi ketika ada ular kobra menampakkan diri dengan cara yang seperti ini, itu adalah pertanda yang buruk, katanya seperti itu. Diabaikan. Howard Carter marah-marah pada waktu itu. Kenapa sedikit-sedikit orang berpikir soal spiritual, sedikit-sedikit orang berpikir soal mitos? Bisakah kita berbicara dalam hal ini dalam ranah akademik gitu? Dia pertanyakan seperti itu. Tetapi 2 hari kemudian, beberapa penggali yang pernah menemaninya untuk masuk ke makam itu meninggal dunia dengan alasan sakit demam. Entah demam apa yang menyebabkannya. Tak lama kemudian beberapa kru yang lain juga meninggal dunia. Kemudian Lord Carnarvon, seorang yang menjadi sponsor bagi penggalian ini, ikut juga meninggal dunia. Dan tak lama setelah itu juga orang yang memberikan izin atas ekskavasi itu, yaitu Pangeran Mesir Ghani Kemal, itu juga ikut meninggal dunia, dibunuh oleh istrinya sendiri. Ada banyak sekali kematian-kematian setelah pembukaan makam itu. Apakah ini benar-benar sebuah kutukan seperti yang tertera dalam prasastinya? Howard Carter tidak pernah percaya, dan memang tidak pernah terbukti pada dirinya. Beliau hidup sampai lebih dari 10 tahun berikutnya dan telah berhasil untuk melakukan beberapa kali ekskavasi terhadap makam-makam yang lain yang menunjukkan bahwa dia tidak dikutuk. Tetapi setelah dia meninggal, beberapa orang kemudian menemukan sebuah diary, sebuah catatan pribadi miliknya, yang di situ dituliskan bahwa tahun 1926, 4 tahun setelah dia membongkar makam itu, ternyata dia didatangi oleh seekor serigala yang tubuhnya cukup aneh sampai kemudian dia mengidentifikasinya sebagai Anubis.
Dewa Mesir kuno berperawakan manusia dan berbadan serigala. Jadi apakah kutukan ini benar? Dan kalau kutukan ini memang benar seperti itu, kenapa hanya pada makam Tutankhamun ini bisa terjadi? Apa memang peran Tutankhamun dalam kehidupan bangsa Mesir kuno di masa lampau? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Kalau kita mau berbicara tentang Tutankhamun, maka kita wajib memulainya dari apa yang dilakukan oleh Amenhotep IV, ayahnya. Karena segala yang terjadi pada Tutankhamun itu selalu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan paling kontroversial yang dilakukan oleh ayahnya, Amenhotep IV. Siapa Amenhotep IV itu? Dia adalah raja Mesir biasa-biasa saja yang ditasbihkan sebagai raja di Tebes, di wilayah Mesir Hulu. Cuman 2 atau 3 tahun sejak dia memerintah, entah karena dia mendapatkan wahyu, entah karena dia kesambet, entah karena dia ketemu sama Gur Samsudin yang mengubah pola pikirnya, Amenhotep IV itu segera mendeklarasikan bahwa mulai sekarang maka saya akan memuja satu Tuhan saja yang bernama Akhten. Dan bahwa dewa-dewa sebelumnya sudah tidak lagi akan disembah, dan patung-patungnya sebisa mungkin harus disingkirkan. Dan itu berlaku bukan hanya untuk saya saja, tetapi orang-orang terdekat saya harus memuja Akhten, dan rakyat Mesir seluruhnya juga harus memuja Akhten. Semua yang berhubungan dengan Osiris, Amundra, Anubis, Set, Sobek, dan lain sebagainya itu harus disingkirkan karena Tuhan kita sekarang menjadi Tuhan yang Esa. Itu yang dia katakan. Bahkan dia mengganti namanya dari Amenhotep menjadi Akhenaten yang tadi itu. Nah, ini tentu saja memunculkan pergolakan besar-besaran di antara rakyat Mesir. Karena sebagian rakyat Mesir kuno berpikir bahwa mereka harus memberontak terhadap raja karena telah menyisihkan dewa-dewi mereka. Tetapi di sisi lain, Fir'aun juga dianggap sebagai representasi atau perwujudan dari dewa-dewi itu, sehingga kalau memberontak justru mereka telah memberontak pada dewa. Jadi apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang jelas. Rakyat pada waktu itu ada dalam kebingungan, terjadi kerusuhan di mana-mana, dan yang paling penting ini tentu saja mengganggu aktivitas perekonomian mereka. Mereka membangun piramid jadi terhenti karena ini terkait dengan kepercayaan. Mereka berdagang satu sama lain juga selalu dikaitkan dengan kepercayaan, dan karena ini semuanya terganggu dan sebagainya. Ditambah lagi, Akhenaten sendiri berpikir bahwa saya ingin memuja satu Tuhan, Akhten itu, dan ibu kota Tebes sudah dipenuhi oleh berhala-berhala dari dewa-dewa yang lain, sehingga dia berpikir bahwa dia harus menemukan sebuah ibu kota baru yang bersih dari berhala-berhala itu. Maka didirikanlah sebuah kota di tengah-tengah yang namanya adalah Amarna. Pemilihan lokasi Amarna ini saya pikir juga bukan hanya terkait dengan kepercayaan, tetapi terkait dengan masalah-masalah yang lebih politis. Misalkan bahwa wilayah Mesir kuno itu terbentang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara secara membujur. Jadi di sebelah selatan itu ada pusat populasi yang namanya Tebes, dan sedangkan di sebelah utaranya itu di hilir sungai Nil itu ada kota yang namanya Memphis. Nah, apabila ada Fir'aun yang berasal dari Memphis, maka orang-orang Tebes biasanya agak curiga. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan orang yang diangkat itu adalah orang Tebes, maka orang Memphis akan curiga. Nah, Amenhotep IV atau Akhenaten ini berasal dari Tebes. Dan karena itu dia memiliki hubungan yang agak kurang baik dengan orang-orang Memphis. Karena itu dia kemudian membangun sebuah ibu kota yang ada di tengah-tengah di antara Tebes dan Memphis. Mungkin seperti itu. Cuman sayangnya karena ibu kota yang dimaksud itu benar-benar ibu kota yang sangat kontroversial, tidak disukai oleh rakyat karena telah menghilangkan jejak-jejak dewa-dewi mereka dan telah dikosongkan dari semua berhala-berhala itu, maka tidak banyak rakyat yang mau secara sukarela membangunnya. Dan karena itu Akhenaten bertindak lebih jauh lagi, yaitu apa? Dia mengumpulkan budak-budak yang berusia sangat muda, dari usia 7 tahun sampai 15 tahun untuk dipekerja paksakan di sana, kerja rodi untuk membangun sebuah kota. Ini sesuatu yang mengerikan karena arkeolog-arkeolog zaman now itu berhasil menemukan tulang belulang dari para pekerja yang membangun Amarna ini. Luar biasanya, dari tulang belulang itu para arkeolog menemukan banyak di antara para pekerja itu yang patah kaki, patah tulang ketika dia masih bekerja, padahal usianya hanya 7 sampai 15 tahun saja, masih kecil-kecil. Mereka dikerja paksakan sampai meninggal.
Nah, sekarang kita bayangkan bersama-sama bagaimanakah kira-kira pemerintahan Amenhotep IV itu, bahwa dia telah mengubah sistem religinya, kemudian dia menghancurkan tatanan ekonomi rakyatnya, kemudian dia membangun ibu kota baru yang katanya ada di tengah-tengah di antara Tebes dan Memphis, dan kemudian bahwa dia melakukan pembangunan kota itu dengan kerja paksa, dengan uang haram dan sebagainya. Nah, ini benar-benar membuat kita menggambarkan bahwa Mesir kuno pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika pemerintahan Akhaten ini berakhir sekitar 15 atau 16 tahun setelah dia diangkat, rakyat kemudian bergolak luar biasa. Pengganti-pengganti dari Akhaten itu, 2 orang itu mengakhiri masa jabatannya dalam waktu yang relatif singkat, sampai kemudian akhirnya jabatan itu diserahkan kepada Tutankhaten yang merupakan anak dari Akhaten tadi itu. Nah, Tutankhaten itu melihat bahwa kerajaannya hancur, kacau balau. Walaupun dia menjabat di usia 9 tahun, tetapi beserta orang-orang yang ada di sekelilingnya, saya pikir dia mulai menyadari bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Mesir kuno dan ini harus diperbaiki. Maka sejak 3 tahun masa pemerintahannya, Tutankhaten itu kemudian mengeluarkan sebuah dekrit baru. Dalam sebuah prasasti dia tuliskan, sejak ayahnya berkuasa banyak delta-delta sungai yang runtuh, sejak ayahnya berkuasa banyak bukit-bukit yang hancur, bahwa orang-orang Mesir kuno tidak mendapatkan kesejahteraan, bahwa apa yang terjadi pada wilayah kerajaan ini selalu dipenuhi oleh amarah dewa-dewi. Maka sejak saat ini saya katakan, bangsa Mesir kuno akan kembali pada agama sebelumnya, memuja Amun, memuja Osiris, dan memuja Anubis. Namanya Tutankhaten itu diganti menjadi Tutankhamun. Kemudian istrinya namanya diganti menjadi Ankhsenamun, dan dewa Amun kembali dipuja di Mesir kuno. Dia akhirnya mengembalikan stabilitas negara, dan semua rakyat termasuk para pesihir-pesihirnya semuanya itu kembali dengan sukacita pada agama nenek moyang mereka, agama pagan, agama politeisme. Begitu. Dan setelah rakyat dikonsiliasikan dan setelah para pejabat itu dipersatukan kembali di bawah raja muda ini, maka dia melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia katakan memperbaiki keadaan saja tidak selesai karena negara sudah kadung miskin. Maka yang harus kita lakukan apa? Menambah pundi-pundi keuangan negara. Bagaimana caranya? Dia harus melakukan serangan terhadap negara-negara yang di sekitarnya. Maka sejak saat itu dia memimpin langsung perang terhadap orang-orang Nubia dan dia memenangkannya. Kemudian dia mengambil harta kekayaan orang-orang Nubia untuk dibawa ke Tebes. Kemudian dia nyerang juga orang-orang Palestina dan kemudian menjarah harta kekayaannya dan membawanya ke Tebes. Dia akhirnya mendapatkan kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar dan kemudian bikin batasan negara yang lebih luas daripada yang pernah diklaim oleh ayahnya. Itulah Tutankhamun. Maka sejak saat itu Tutankhamun dipuja dan dipuji oleh rakyatnya. Untuk sebagian besar Fir'aun, mereka akan dipuja sebagai Tuhan atau sebagai dewa setelah mereka meninggal. Tetapi untuk beberapa Fir'aun, bahkan ketika mereka masih hidup, mereka akan dipuja sebagai dewa itu sendiri. Salah satu di antara sedikit Fir'aun yang mendapatkan pemujaan ketika dia masih hidup, itu adalah Tutankhamun. Jadi sebelum dia berusia 20 tahun, orang-orang sudah sujud padanya karena menganggap bahwa dirinya itu adalah dewa. Dirinya adalah representasi dari dewa Amun itu sendiri. Dewa Amun mewujud pada dirinya. Ketika dewa Amun marah tidak lagi dipuja di generasi ayahnya, maka dewa Amun masuk ke dalam anaknya dan kemudian mengembalikan keadaan. Itulah yang dipikirkan oleh rakyat Mesir kuno pada waktu itu. Dan karena itulah, maka selain juga berkuasa sebagai raja, Raja Tutankhamun juga pada akhirnya membuka praktek pengobatan tradisional. Karena banyak orang-orang yang minta bantuan padanya, yang sakit, yang apa, untuk disembuhkannya, karena dia dianggap memiliki kekuatan dewata. Tutankhamun sendiri digambarkan secara fisik itu tidak terlalu berwibawa. Tingginya kurang lebih hanya 167 cm. Kemudian tulang punggungnya skoliosis, jadi agak membengkok. Dan yang paling kentara dari tubuhnya itu adalah bahwa satu kakinya cacat sejak awal, sejak lahir. Yang memungkinkan, yang membuat para sejarawan berpikir bahwa mungkin dia berjalan dengan tongkat.
begitu. Dan mungkin karena masalah-masalah yang seperti itu, maka di akhir hidupnya dia juga mengalami sesuatu yang buruk. Entah dia sedang menjalankan kereta kudanya dengan sangat cepat, entah karena dia dibunuh atau hal yang semacam itu. Yang jelas dia mengakhiri hidupnya gara-gara kakinya terperosok, kemudian mengalami infeksi parah, dan infeksi itu bergabung dengan penyakit malaria yang sudah diidapnya sebelumnya, yang itu akhirnya membuatnya meninggal dunia. Dia meninggal dunia di usia 19 tahun, jadi belum 20 tahun. Jadi masa hidupnya dia 9 tahun diangkat sebagai Firaun, dan kemudian 19 tahun dia meninggal. Tetapi dia sudah mengembalikan keharmonisan kerajaannya ke arah seperti sebelumnya. Hanya saja, walaupun dia memiliki jasa yang sangat besar dan dihormati, namanya harus dicoret dari silsilah keluarga, sama seperti ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya telah mengganti sistem religi orang-orang Mesir kuno dan telah membawa orang-orang Mesir kuno ke jurang kenestapaan dan kesengsaraan, maka itu dianggap aib dan dianggap malu, maka namanya dicoret. Nah, Tutankhamun mengembalikan itu semua, sehingga kalau nama Tutankhamun tetap ada, maka orang-orang di masa berikutnya akan terheran-heran, Tutankhamun mengembalikan dari apa? Kan seperti itu. Karena itu baik ayahnya maupun anaknya sama-sama dicoret dari silsilah keluarga, dia tidak diakui lagi di situ. Dan tapi justru karena itulah, karena namanya tidak tercatat, kemudian makamnya agak dipencilkan dari tempat raja-raja yang lain dimakamkan, maka ketika makam-makam yang lain berhasil dijarah, ketika nama-nama lain berhasil diidentifikasi, nama Tutankhamun terlambat diketahui, dan makamnya tidak diketahui sampai ditemukan oleh Howard Carter tahun 1922 itu, dan itu pun gara-gara tidak sengaja gitu. Jadi hilangnya nama Tutankhamun itu ternyata berdampak sangat luar biasa terhadap arkeologi Mesir kuno, karena penemuan makam Tutankhamun adalah penemuan makam paling lengkap dalam arkeologis. Semuanya masih ada di situ, semuanya masih utuh di situ, karena tidak dijarah, karena dia tidak diketahui. Itulah sejarah singkat tentang Tutankhamun dan apa yang terjadi padanya, sehingga makamnya dipercaya oleh banyak orang diselubungi oleh kutukan yang sangat kuat. Percaya atau tidak, ya tentu saja para akademisi tidak percaya pada itu, tetapi itu adalah salah satu cerita yang bisa dijadikan sebagai hiburan yang menyenangkan untuk membahas sejarah masa lalu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.